لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang kami hormati segenap dari kepengurusan atau Kecamatan Bawandwo, dan yang kami hormati Majelis Guru Pondok Pesantren Indonesia, dan yang kami banggakan kepada santriwati yang telah hadir pada bangunan bersama kita juga ini. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di Eropa Pondok Pesantren Indonesia. Kemudian salawat beserta salam marilah kita hadirkan kepada baginda kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelum masuk pada acara kita, marilah kita mengawali dengan baca basmalah. Untuk agenda kita pada kesempatan kali ini akan diserahkan kepada moderator dari KUA. Ya, atas sambutan dari pimpinan pondok, kemudian dari KUA, itu baru ikut serahkan kepada moderator. Maaf sebelumnya, pertama kali marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ustaz Pimpinan Pesantren Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tetap semangat ya. Dan Allah dari Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT, berselawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hormati Ustaz Pimpinan Pondok Pesantren Indonesia serta ustazahnya. Terusnya hormati rekan teman dari kantor agama dan Bawandwo. Terusnya santriwan santriwati yang bersyukur pada Allah tadi ya. Kemudian selanjutnya yang kami sampaikan terkait kegiatan ini, sebenarnya kegiatan ini akan dihadiri oleh Bapak KUA ya. Tapi karena hari ini ada agenda yang ada di kabupaten, yaitu rapat tentang persiapan MTQ tingkat provinsi. Jadi tadi rencana mencetak pulang. Yang mulai acaranya jam 11:30, jadi nggak jadi sempat. Mudah-mudahan pertemuan di berikutnya bisa berhadiri. Ya. Kemudian selanjutnya kami sampaikan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawandwo, kegiatan ini adalah kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan, yaitu namanya BRUS,
Brus itu bimbingan remaja usia sekolah. Ya, bimbingan remaja usia sekolah. Materi di dalam brus itu sebenarnya banyak, ya, bukan hanya pernikahan dini itu saja. Tapi kalau lihat dari jumlahnya, materi itu ada remaja yang sehat, itu mengenali diri, ya. Kemudian tantangan remaja masa kini. Nanti tentang remaja masa kini itu salah satunya itu adalah pernikahan dini. Ya. Kemudian nanti konsep diri remaja Qurani. Kemudian juga ada materinya manajemen diri, yaitu pengelolaan emosi, kemudian self protection, kemudian membangun relasi sosial, keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan. Itu beberapa materi. Tapi hari ini yang akan kita sampaikan materi nanti oleh teman-teman kita, yaitu adalah tentang pernikahan dini. Itu baru satu materi. Nanti kita akan lanjut pertemuan di pertemuan berikutnya. Karena kita banyak sekolah yang ada di Kecamatan Bodo yang baru kita temui, ya, baru 3 sekolah, yaitu SMK 4, kemudian SMA 9, kemudian yang ketiga di sini. Nanti kami lanjut ke Sanawiyah Pekan Selasa, nanti ke SMP 5, SMP 27 sampai SMP 32. Jadi nanti giliran pertemuan berikutnya kami akan kembali lagi ke sini, ya. Jadi tentu karena hal ini adalah sudah dituntut oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam, ya, nomor 1012 tahun 2022. Maka tentu hal ini adalah untuk memberikan dampak kepada masyarakat. Jangan banyak lagi generasi-generasi itu yang nakal, ya, artinya yang melaksanakan pernikahan-pernikahan yang di luar dari aturan syariat. Kalau sudah memang pas di waktunya menikah, ya, ada jodoh nikah, tapi jangan sampai melanggar aturan-aturan yang telah diberikan, ya. Jadi sebagai informasi, ya, kalau tahun-tahun belakangan ini, ya, 2 tahun 3 tahun belakang, itu banyak yang terjadi pernikahan di bawah umur, ya, pernikahan di bawah umur. Penyebabnya kenapa? Nanti akan disampaikan di dalam materi, ya. Tapi beberapa tahun ini memang masih ada juga terjadinya pernikahan dini. Penyebabnya, ya, karena hal-hal lain, ya. Nanti akan disampaikan juga di dalam materi nanti. Ya, karena itu kami ucapkan terima kasih pada pimpinan Pondok Pesantren serta seluruh ustazahnya telah memberikan waktu kepada kami. Kita tidak lama-lama, ya, sampai selesai saja, ya. Barangkali itu saja. Terima kasih. Punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz yang telah memberikan arahannya kepada kita bersama. Acara selanjutnya marilah kita dengarkan materi inti yang sesungguhnya. Pernikahan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka pemerintah tidak ingin bahwa hal ini jangan sampai terjadi. Kapan seseorang itu bisa dikatakan melakukan pernikahan dini? Ketika dia nikah itu di bawah umur 19 tahun. Maka di situ katakan orang ketika dia nikah di bawah umur 19 tahun maka itu disebut pernikahan dini. Betul, undang-undang sebelumnya tahun 74 bahwa laki-laki itu umurnya 19 tahun. Kalau perempuan boleh 16 tahun. Tetapi undang-undang itu telah dirubah. Barangkali banyak hal yang menjadi faktor kenapa sampai undang-undang itu dirubah. Laki-lakinya tetap 19 tahun, tetapi yang perempuannya yang dinaikkan grade-nya itu. Yang awalnya 16 tahun boleh nikah perempuan, tetapi setelah direvisi undang-undang tersebut, maka sama-sama laki-laki minimal 19 tahun. Kemudian perempuan juga minimal 19 tahun, baru dia boleh melaksanakan pernikahan, melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Barangkali banyak hal. Kemarin ini di daerah kita ini ada satu pencegahan stunting. Kamu pernah dengar istilah ini?
Stunting itu pertumbuhan itu tidak seimbang dengan umur gitu. Harusnya anak umur 1 tahun itu tingginya sudah sebegini misalkan, tetapi karena stunting tidak sesuainya asupan gizi kepada anak tadi, akhirnya kurang gizi lah. Barangkali salah satu faktor penyebabnya itu karena sang perempuan tadi nikah di bawah umur 19 tahun. Akhirnya dirubahlah undang-undang tersebut, maka ditetapkanlah perempuan, laki-laki sama-sama umur 19 tahun baru boleh melakukan pernikahan. Bagaimana kalau seandainya terjadi hal-hal yang darurat misalkan? Nah, itu ada dispensasi. Jadi sekali lagi, kenapa penting ini disampaikan? Karena memang banyak hal yang menjadi dampak ketika pernikahan itu dilakukan di bawah umur 19 tahun. Banyak sekali faktor atau dampak-dampak negatif dari pernikahan tersebut. Kemudian ini yang kedua, sering terjadi karena kenapa pernikahan itu banyak terjadi? Pernikahan ini itu banyak terjadi karena faktor ekonomi, budaya, dan kurangnya edukasi. Kemudian pernikahan ini bertentangan dengan hak anak-anak untuk berkembang. Nah, jadi dari beberapa kajian dan penelitian itu, kenapa sampai banyak terjadi pernikahan dini itu? Jadi yang faktor yang paling krusial itu di situ dilihat kehamilan di luar nikah. Memang banyak faktor, ekonomi keluarga, tekanan budaya lingkungan. Kalau dulu orang-orang kayak dulu memang kalau nggak perlu padusigo sekolah tinggi-tinggi loh. Sebab karena itu paling kandidat puas saja. Dulu tuh pemikiran orang tua kita dulu. Cuman kalau yang model itu hari ini nggak ada, jarang lah kita temukan. Tetapi yang faktor yang paling banyak itu kenapa terjadinya angka pernikahan itu semakin meningkat, itu yang keempat itu lihat kehamilan di luar nikah. Lah hamil itu solusi yang dicarikan itu ya dinikahkan selain itu. Tetapi kita harus runut ke belakang, kenapa terjadi kehamilan di luar nikah begitu banyak yang pada akhirnya bermuara kepada pernikahan ini? Itu salah satu faktornya itu adalah pergaulan remaja ini. Jadi pergaulan remaja yang kebablasan, pergaulan remaja yang tidak beraturan, yang tidak sesuai dengan ketentuan agama lah. Kalau menurut kalian, Pak Tanyolah, pacaran itu di dalam agama kita dibolehkan atau tidak? Maka kita dengan itu karena kenapa? Karena ini salah satu. Kenapa seorang laki-laki dan perempuan itu begitu leluasa dia bergaul? Karena mereka menganggap sudah ada ikatan pacaran. Padahal dampak negatif itu luar biasa banyaknya begitu. Sering beberapa kasus yang kita lihat dari beberapa tahun kebelakang ini, nikah ke KUA dengan usia yang sangat kecil sekali. Bahkan pernah kasus itu belum sampai dia tamat sekolah tingkat pertama, tapi lah datang ke KUA. Setelah diinterogasi, setelah ditanya apa yang telah terjadi, iya, hubungan di luar nikah tadi. Kenapa seorang laki-laki dan perempuan melakukan? Karena mereka sudah menganggap nikah itu telah diikat, tetapi ikatannya pacaran. Akhirnya apa yang terjadi? Pergaulan yang tidak terkendali, terkontrol, sehingga melakukan hal-hal yang sangat terlarang. Padahal dalam agama kita, wala takrabuz zina. Janganlah engkau mendekati zina. Kemudian fa in kana lahu fahisha, ya. Jalan yang sangat jelek, jalan sesuatu yang sangat buruk begitu. Kalau di dalam kata-kata Imam Asy-Syafi'i itu luar biasa. Ketika ada seorang laki-laki menzinahi perempuan, maka kata Imam Asy-Syafi'i itu dia telah berhutang, yang nanti hutang itu akan dibayar oleh anak-anak keturunannya. Maka Bapak bisa lihat itu dalam di tengah-tengah masyarakat, ketika ada dapat sejarah orang itu dulu pernah melakukan itu, mau kiranya dia dari anak-anaknya itu lahirlah anak-anak keturunan yang kerjanya sama dengan itu. Dan itu kita jumpai bapak itu datang ke KUA, kemudian akan menikahkan anaknya. Setelah diteliti status kewaliannya, kiranya apa? Kiranya anak telah hado sebelum akad nikah ayahnya dulu. Lain berhak ayahnya menikahkan anaknya? Enggak. Dan kiranya anak yang akan dinikahkannya itu pun melakukan kerja yang sama dengan ayahnya. Bayangkan, itu terjadi di kecamatan kita ini. Jadi sekali lagi apa meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini sesuatu yang betul, bahwa perzinahan itu adalah hutang laki-laki yang nanti akan dibayar oleh anak cucunya. Kiranya ketemu pula seorang ayah yang dahulunya berzina, lahir pula anak dan keturunannya yang kerjanya sama melakukan perzinahan tersebut.
Jadi sekali lagi bahwa ternyata faktor yang paling dominan kalau di daerah kita ini kehamilan di luar nikah yang diawali dengan pergaulan yang tidak beraturan. Kemudian apa dampak negatif dari pernikahan dini itu? Yang pertama sekali itu yang beresiko tinggi itu ibu dan bayi akan terancam. Ibu itu yang, karena seorang perempuan kalau dia belum saatnya melahirkan, belum saatnya hamil, kemudian tiba-tiba dia hamil, itu resiko kematian saat melahirkan itu tinggi. Jadi perempuan kalau belum saatnya lagi, karena perkembangan tubuh kita itu mungkin sudah ada ketentuannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Pak, ketika itu belum sampai umurnya, tetapi dia telah hamil, kemudian telah melahirkan, resiko kematian itu sangat tinggi. Kemudian tentu putus sekolah kalau karena tidak ada aturannya, kalau sudah nikah boleh sekolah, tidak ada, melainkan berbeda dengan kuliah. Kalau kuliah apa-apa. Tapi kalau masih di usia sekolah, kalau sudah nikah itu tidak lagi sekolah, maka otomatis putus sekolah. Kemudian yang ketiga, kemiskinan yang berkelanjutan. Kenapa disebut orang yang menikah dini itu miskin? Karena alun ado pamana le, alun nampak tabuka karajo yang mesti digilai le, tetapi sudah berkeluarga gitu. Akhirnya apa? Tentu akan berpengaruh kepada ekonomi rumah tangga. Kemudian yang keempat itu yang paling parah, namanya anak-anak kete nikah, sedikit saja perbedaan pendapat atau sesuatu yang tidak pas dalam rumah tangga barangkali akan muncul kekerasan. Kekerasan itu ada dua, yang pertama kekerasan secara fisik, atau yang kedua kekerasan secara verbal. Kato-kato yang keluar, bakau baang dalam rumah tangga itu parah itu. Karena orang yang menjalin hubungan rumah tangga itu orang yang belum siap secara emosional. Masih anak-anak loh, masih remaja, masih anak-anak, masih belum cukup dewasa, belum cukup pikirannya untuk memikirkan sesuatu yang salah. Kalau ini dikatakan, kalau ini dilakukan, kira-kira akan merusak perasaan pasangan kita tadi. Lalu tabayang itu leh, karena masih dalam masa perkembangan secara emosional. Kemudian yang kelima, tumbuh kembang anak itu akan terhambat. Karena secara tidak langsung pemikiran, kecerdasan, atau cara pandang orang tua akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak. Orang tua yang cerdas tentu akan memilihkan makanan yang terbaik untuk anak. Orang tua yang bijak tentu akan memilihkan tempat yang terbaik untuk anak. Tetapi kalau seandainya mereka masih dalam usia yang dini, di bawah 19 tahun, itu resiko bertumbuh kembang anak itu akan terganggu dengan sebab pernikahan dia. Lanjut. Sama. Dampak kesehatan. Resiko kematian ibu muda saat melahirkan, betul. Kemudian bayi lahir prematur. Pernah nggak kamu ketemu teman di mana dia dahulu lahir tapi dalam kondisi prematur, itu daya tahan tubuh itu lemah. Sakit aja sakit langsung, sakit aja terjadi gangguan terhadap fisiknya. Kenapa? Karena memang belum saatnya lahir tapi lah lahir. Apa yang menjadi sebab atau faktornya? Itu karena nikah di usia yang belum seharusnya. Kemudian kekurangan gizi. Lalu tentu mah yang rancang untuk dia. Untuk diketahui ada sistem dalam pemberian makanan kepada bayi. Umur 6 bulan pertama boleh tidak dikasih makanan selain ASI? Kalau hari ini tidak boleh. Itu disebut dengan ASI eksklusif itu. Anak-anak bayi tadi belum dikasih macam-macam melainkan ASI dari orang tuanya. Kalau seandainya hal-hal yang seperti ini tidak dipahami oleh seorang ayah atau oleh seorang ibu yang muda, tentu akan berpengaruh kepada anaknya baru umur sebulan dan dia nasi bisa mati ya. Karena organ khususnya itu belum berkembang dengan maksimal, atau buah sekalipun belum boleh dalam ilmu kesehatan, belum dibolehkan. Maka di dalam aturan itu masih diberikan ASI kepada anak-anak tersebut. Kemudian resiko kanker serviks. Kanker serviks itu kanker mulut rahim. Jadi perempuan, jadi kalau kita lihat dari risiko-risiko yang ada, ternyata akibat buruk dari pernikahan ini itu lebih banyak kepada ibu-ibu. Jadi tekankan sekali lagi, kalau satu yang datang kemudian menawarkan nikah siapa takut gitu kan, begitu. Maka kalau belum dalam masa yang seharusnya, stop, jangan dilakukan. Karena kenapa? Karena resiko lebih banyak itu kepada perempuan.
kanker cervix ini kanker di mulut rahim gitu. Itu kalau terjadi risiko kematian. Kemudian mental belum siap menjadi orang tua. Misalkan masih usia sekolah tapi sudah nikah, tiba-tiba besok berjalan ketemu dengan kawan, awak menggendong anaknya masih bujangan saja, kalau masih remaja saja, itu akan mengganggu mental seseorang itu. Kawan-kawan yang dulu sama sekolah, tiba-tiba pas sobok jawab, sementara awak sedang menggendong bayi misalnya, itu ada gambar menggendong anak. Itu kalau ketemu itu kena bully kalian. Bully. Lah jadi sama orang mah kecil. Jadi akan merusak mental. Akhirnya apa yang terjadi? Pasti akan menyesal, tapi nggak bisa deh, karena lah terjadi. Jadi dampak sosial dan psikologis. Kehilangan masa remaja, jadi nikmati tapi jangan sampai terjerumus kepada sesuatu yang salah. Kalau dulu orang kayak dulu barangkali solusinya apa dia alasan lainnya model itu dia ancak lah nikah daripada kerajunan eloknya. Itu barangkali di satu sisi logika pemikiran seperti itu ada benarnya, tetapi kan kita bisa berpikir yang terbaik untuk kita. Kemudian terisolasi dari teman. Lumayan, mungkin kan menyumbangkan komunitas yang masih remaja saya lu nado keluarga. Sementara le bisa yo gabungnya le, nggak bisa, akan minder lah, kita akan bergabung dengan orang yang belum melakukan pernikahan. Jadi akan terisolasi, akan terasing gitu. Kita akan merasa asing ketika berkumpul dengan orang-orang yang dulu sebaya Jawa, tapi Jawa lah nikahnya alun gitu, akan terasing kita. Kemudian akhirnya apa? Stres. Kemudian depresi kurang lebih sama, stres dan depresi tertekan dengan keadaan gitu kan. Stres bisa gilo. Jadi orang cari nikah itu untuk cari kebahagiaan. Kalau dia nikah, stres, depresi, lain nama gitu. Sangat tidak enak gitu. Jadi pikir-pikir lah. Kemudian akhirnya apa? Konflik dalam rumah tangga. Kecek kau udah jadi yang produksi. Itulah capek-capeknya dulu. Itu kecek lagi-lagi. Kau nak molo aja ya kan? Akhirnya konflik dalam rumah tangga. Itu akhirnya lah ya. Tiba di pengadilan di Ampalu tuh. Tiba di situ. Ketek loh, tapi sudah janda muda gitu kan? Umur 20 tahun baru. Tapi sudah janda. Ini perempuan. Kalau laki-laki nyo PD-nya tinggi karena sudah nikah sekian kali gitu kan. Nah, dampak pendidikan dan ekonomi. Jadi dampak dari pendidikan ini itu yang selanjutnya dampak kepada pendidikan. Jelas dia tidak akan bisa melanjutkan sekolah apa yang menjadi. Bapak yakin kita yang hadir di sini di pesantren, di sekolah pasti ada cita-cita enak. Siapa yang ingin jadi tentara sih dokter? Coba kita tanya. Yang jadi polisi? Yang jadi polisi? Nada. Yang jadi guru. Ada? Coba sepakat kita ada cita-cita kan? Ya, mungkin sekolah ada cita-cita, pasti ada cita-cita, harapan-harapan yang ingin kita raih kan. Maka salah satu cara untuk menggapai cita-cita dan harapan itu apa gaya? Sekolah saya cita-cita jadi dokter, tapi nggak sekolah aja nggak mungkin. Aku khayalan. Saya cita-cita jadi dosen, tapi dia tidak kuliah. Tidak akan mungkin, mustahil itu hal yang mustahil. Maka kalau orang sudah dia nikah di usia muda di bawah 19 tahun, otomatis dia akan putus sekolah. Nah dulu pergi sekolah ke sanawiyah itu kemudian nyola status istri orang tidak ada. Atau pergi sekolah ke SMA kemudian nyola status istri suami orang tidak ada. Karena kalau sudah nikah SLTP, SLTA itu habis berbeda dengan kuliah ya. Kalau kuliah barangkali ada. Kalau kawan apa dulu semester 3 laba bini masalah karena sudah secara undang-undang sudah sah, mereka sudah di atas 19 tahun. Tapi kalau di bawah 19 tahun itu biasanya usia sekolah. Otomatis dengan nikah dini itu akan putus sekolah. Kemudian kesempatan kerja itu terbatas. Kira-kira karajo bagi orang yang tamat SD atau tidak tamat SLTA atau tidak tamat SLTBA. Kalian tukang sapu, tukang parkir nih. Kok cleaning service lah, kan kesempatan kerja yang apa kan, yang di bawah level sekali, level yang paling bawah itu. Lihat tentu kalian gajinya Pak anggota DPR gini, seharinya 3 juta ya kalian, bayangkan.
sehari 3 juta dia ada, karena yang tinggi sekolah dulu. Ada sarjana macam ya kan, maka sehari 3 juta. Kalau ibu-ibu pegawai itu 3 juta itu baranglah mau terima sebulan. Kalau honor 170 apa pernah honor 170.000 sebulan nih. Siapa kapai ini? Maka kalau tidak sekolah kan, tidak belajar secara tuntas, itu kesempatan kerja itu memang terbatas untuk mendapatkan kerja dengan value yang tinggi begitu. Mereka bayang 3 juta sehari. Itu harus tunjangan lain, tunjangan rumahnya, tunjangan kendaraannya, tunjangan kali tunjang dong kali. Kalau orang kurban yang dicari orang tunjang tadi. Kemudian yang ketiga, dampak pendidikan ekonomi itu meningkatkan rantai kemiskinan. Jadi dulu ayahnya miskin, ibu dia naik miskin, besok dicucu miskinnya. Kau tahu ya? Karena sekolah enggak sampai. Pencegahan, jadi baca boleh supaya pernikahan ini itu tidak. Kalau ditanya kita dan hadir, kau yakin tidak ada dan setuju? Tidak ada. Tapi ketika suatu saat besok terjadi sesuatu hal yang mendorong kepada terjadinya itu, maka tak ada pilihan lain ya. Itu gawat. Nah, jadi pencegahannya pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi memang diberikan pemahaman kepada remaja tersebut bahwa reproduksi itu memang kesehatannya harus dijaga. Kemudian pendampingan dan konseling remaja. Jadi kalau dalam usia remaja, kenapa seorang remaja itu dia akan cari teman curhat dengan kalau yang produksi laki-laki lain, kalau yang laki-laki produksi yang lain? Barangkali salah satu faktor di keluarga dia tidak bisa menyampaikan persoalannya. Pasti kita ini banyak masalah, banyak persoalan. Maka kalau kita bermasalah, ada masalah yang kita alami, supaya masalah cakup lebih ringan dan kelompok ya, kita cari orang tempat cerita. Maka di situ peran orang tua itu sangat berperan sekali ketika ayah mendengarkan curhat dari putrinya, ketika seorang ibu mendengarkan galau gundah dari anak-anaknya atau putra-putranya. Barangkali tak akan ada cara lain yang mencari tempat curhat kepada tempat yang bukan seharusnya. Kemudian peran keluarga dalam mendukung. Jadi keluarga, orang tua, keluarga mendukung penuh apa yang menjadi keinginan anak dalam hal pendidikan. Memang disokong secara maksimal. Sosialisasi hukum perlindungan anak. Barangkali kenapa ada sosialisasi hukum? Karena ketika sudah berkeluarga, hal-hal yang akan beresiko terhadap dampak hukum itu akan tinggi. Modal tadi, kekerasan secara fisik, kekerasan secara verbal, itu sesuatu yang barangkali tidak bisa dihindarkan. Maka ketika kita paham bahwa berkeluarga, berumah tangga dalam usia yang bukan seharusnya, resiko untuk berbenturan dengan hukum itu sangat tinggi. Kesimpulan. Satu, pernikahan ini memiliki dampak yang negatif yang sangat luas, kemudian menghambat masa depan generasi muda, kemudian penting kolaborasi keluarga, sekolah, masyarakat untuk mencegahnya. Kira-kira dari aku yang Pak sampaikan, apa ingin garis bawahi? Apa ingin garis bawahi bagi kalian yang masih usia remaja, masih usia sekolah, jangan dulu berpikir untuk nikah. Jangan dulu berpikir untuk nikah di usia yang bukan seharusnya. Carilah, selesaikanlah pendidikan terlebih dahulu, kemudian gapailah cita-cita terlebih dahulu, kemudian setelah ada